Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Harry Van Holten. Nah, di kesempatan kali ini, di siang kali ini, saya akan bercerita atau berbagi pengalaman tentang dunia perentokan untuk kalian semua. Oke. Nah, oke teman-teman. Dan di sini saya akan berbagi cerita tentang dunia perentokan untuk kalian semua. Pastinya ini yang kalian butuhkan bagi peternak pemula yang mau belajar ternak. Pastinya membutuhkan informasi-informasi tentang dunia perentokan. Nah, untuk bicara tentang dunia perentokan ini, pastinya satu, kita harus mempunyai kesenangan dulu atau hobi kita terhadap apa yang akan kita kerjakan. Ya, tentunya entok ini kita awal mula adalah hobi ya. Hobi, kita akan mendapatkan motivasi dan kesenangan kita, dan kita akan melakukannya secara ikhlas ya. Nah, kemudian setelah hobi itu, kemudian kita beranjak menjadi kita menuntut untuk mendapatkan penghasilan ya, tentunya seperti itu. Nah, semua hobi biasanya dari awal hobi, kemudian mengharapkan keuntungan dari hobi kita. Nah, bagaimanakah kita mendapatkan hasil dari hobi kita? Ya, tentunya kita harus merawat ternak kita dengan baik dan benar. Tentunya ikuti tahap-tahap yang pastinya peternak besar lakukan. Nah, kalau untuk ternak pembibitan, kita melakukan semaksimal mungkin dan kita menekan biaya seminim mungkin, dan bisa biar nanti mendapatkan hasil yang lebih banyak karena kita bisa menekan angka pengeluaran biaya pakan untuk ternak kita. Nah, untuk mendapatkan hasil tentunya kita harus melewati proses ya, proses yang harus kita lewati, karena usaha apapun pastinya akan melewati proses yang harus kita lakukan. Tidak hanya ujuk-ujuk kita mendapatkan hasil ya, pastinya kita harus melewati proses. Nah, proses untuk pembibitan ini pastinya satu, untuk merawat kita ternak kita dengan baik dan benar dengan cara pakan yang berprotein untuk mendukung ternak kita berproduksi lebih banyak. Nah, untuk masa hasil itu kita membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menentukan satu bisa menentukan hasil sama ya, ataupun kita bisa menentukan berapa hari kita akan mendapatkan untung dari pembibitan entok ini, karena yang pertama adalah produksi entok kita itu belum tentu sama ya. Nah, contohnya satu induk dan satunya itu kadang itu berbeda, nggak tentu sama. Kadang ada yang berproduksi atau mengeluarkan telur 10 butir bahkan sampai 15 butir, dan ada juga yang 20 butir sampai 23 butir. Tentunya tidak sama, dan itu memiliki perbedaan saat bertelur ya. Jadi kita tidak bisa memberi patokan untuk hasil kita berapa bulan yang akan kita dapatkan. Nah, contoh entok itu berproduksi minimal 10 butir sampai 15 butir, dan kemudian maksimalnya 20 butir sampai 23 butir per ekor ya. Nah, tinggal kita hitung saja, kalau satu induk saja kita hitung 10 butir saja ya. Kita anggap 10 butir, kita akan menunggu saat bertelur itu 10 hari ya tentunya. Dari saat bertelur sampai selesai bertelur, kalau bertelurnya 10 butir saja, pastinya kita akan menunggu 10 hari masa bertelur sampai selesai. Dan kemudian saat mengeram itu kita membutuhkan waktu 38 hari sampai 40 hari. Itu masa mengeram sampai menetas. Tinggal teman-teman tambahkan saja saat bertelur 10 hari dan masa mengeram kita anggap 40 hari. Kita membutuhkan waktu 50 hari baru kita mendapatkan hasil ya. Dan itu tidak sama. Kadang ada juga betina yang bertelur hingga 20 butir. Nah, 20 butir itu pastinya kita akan menunggu saat selesai bertelur itu
20 hari ya. Kalau bertelur kalau satu babon bertelur 20 butir, berarti kita menunggu dari bertelur sampai selesai bertelur itu 20 hari. Dan kemudian masa mengeram kita anggap 40 hari, tinggal kita tambah saja 40 hari tambah 20 hari. Jadi kita menunggu hasil dari ternak kita itu selama 60 hari ya teman-teman. Nah, itu penjelasan untuk pembibitan. Nah, hasilnya kita mendapatkan hasil saat dia mengeram, saat dia menetas ya. Nah, kemudian ada yang bertanya, habis menetas itu kita memisahkan anak entoknya berapa hari setelah menetas. Nah, kalau saya itu tidak menghitung hari atau berapa hari kemudian saya pindahkan ya. Itu pas saat baru menetas pun kadang saya ambil dan saya pindahkan ke tempat untuk pembesaran di tahap dari 0 sampai 3 minggu bahkan sampai 2 bulan. Saya siapkan kandang khusus dari umur 0 sampai kisaran 3 minggu bahkan 1 bulan ya. Nah, kemudian saya tahap 2 saya pindah ke kandang yang lebih besar dari umur sebulan sampai 1,5 bulan bahkan sampai 2 bulan. Nah, itu cara-cara perawatan saya. Untuk pakan itu sebenarnya sama ya. Untuk pakan sama saja seperti peternak lainnya. Pertama kali menetas dari 0 itu biasa kita berikan lampu ya. Kita berikan lampu dan kita berikan pakan pur pabrikan selama 2 minggu bahkan 3 minggu. Kalau saya biasanya paling cepat 3 minggu, lambat-lambatnya 1 bulan saya memberikan pur produksi pabrikan ya. Nah, itu kalaupun teman-teman tidak merawat anak entoknya, teman-teman bisa jual per ekor itu mampu dijual dengan harga 12 sampai 13.000 per ekor ya. Minti yang bisa kita dapatkan, maaf saya sebut minti karena ada kemarin yang protes tentang penyebutan meri. Nah, saya ikuti ini saya sebut dengan minti ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk ternak pembesaran itu seperti apa Bang? Ternak pembesaran itu sebenarnya tidak terlalu ribet ya dibanding peternak lainnya yang saya sebut ternak bebek ataupun ayam itu kemungkinan lebih ribet. Kalau untuk entok ini sebenarnya lebih simpel dan lebih gampang. Kalaupun teman-teman tidak mau jual mintinya atau anak entoknya ini, teman-teman bisa besarkan hingga umur beberapa bulan baru teman-teman jual secara daging. Biasanya untuk potong, kebutuhan potong kisaran kalau teman-teman merawatnya dengan baik dan benar pastinya umur 3 bulan bahkan nggak nyampe 4 bulan itu sudah teman-teman bisa jual karena bobot memenuhi standar dari pasaran dan kita mendapatkan keuntungan lewat situ ya. Nah, teman-teman bisa jual umur 3 bulan ke atas bahkan nggak ada 4 bulan. Yang paling maksimalnya biasanya umur sekitar 4 bulan sampai 5 bulan itu biasanya kita jual untuk berdaging. Kita untuk konsumsi potong biasanya untuk kebutuhan rumah makan ya yang menyediakan olahan berdasar daging entok ini ya teman-teman. Nah, ini adalah peluang yang sangat bagus sekali karena kedepannya entok ini akan bisa bersaing dengan daging-daging lainnya, daging bebek, daging ayam juga akan bisa bersaing karena banyak sekali permunculan rumah makan yang menyediakan olahan makanan dengan bahan daging entok ini ya. Nah, jadi teman-teman ikuti cara-cara yang baik dan benar, mau arahnya kemana untuk pembesaran atau untuk pembibitan. Jadi kalau untuk pembibitan yang tadi poin pertama saya jelaskan cara-caranya, tahap-tahapnya seperti itu, dan untuk pembesaran juga cara-caranya seperti itu. Nah, kadang juga ada yang bertanya, entok saya banyak yang mati sebelum besar, kadang masih meri, umur berapa minggu sudah pada mati. Nah, itu juga pastinya kesalahan dari kita atau peternaknya yang melakukan kesalahan karena tidak melakukan dengan cara yang baik dan benar. Kalau untuk mengurangi angka kematian, ikuti cara-cara dari video-video saya yang sebelumnya banyak saya menyampaikan atau memberi arahan
cara untuk mengurangi angka kematian ya. Karena untuk pembesaran entok tentunya kita harus mempunyai target angka kematian. Angka kematian itu jangan lebih jangan di kisaran angka 40%, bahkan 50% itu Anda mengalami kerugian. Kita tekan seminim mungkin 5%, banyak-banyaknya paling 10% angka kematian dari ternak kita. Itu saya anggap lumrah ya, biasa. Nah seperti itu, semoga kita bisa beternak dengan baik dan benar, bisa melewati tahap-tahap yang benar agar kita mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan bisa berkembang dengan usaha ternak entok ini ya pastinya. Dan kalau teman-teman kurang paham ataupun teman-teman mau ditanyakan apa yang akan teman-teman tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar, atau teman-teman bisa melihat secara langsung video-video saya sebelum-sebelumnya yang saya buat untuk cara dan arahan ternak entok, mau ternak pembibitan atau ternak entok pembesaran, atau cara mengurangi kanibal pada meri kita, atau mengurangi angka kematian pada ternak kita, atau cara mengobati atau cara mengantisipasi penyakit-penyakit yang lebih parah, entah itu mata biru ataupun sejenis flu burung ya. Oke, mungkin video singkat ini sedikit membantu para peternak pemula yang mau belajar ternak. Silakan dimulai, jangan ragu-ragu, mulai dari saat ini ya. Oke, semoga bermanfaat. Salam sejahtera, salam untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.